Pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK. Namun meski sudah divonis, Gufron tetap tidak mengakui kesalahannya dan menyatakan akan terus mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Saya pasrahkan kepada pansel saja. Jadi saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritatifnya mempertimbangkan. Tapi apakah tetap confident Pak dengan adanya putusan etik ini dan juga menjalani seleksi capim KPK yang masih akan berlangsung? Confident kan urusan pribadi saya, tentu saya tetap confident bahwa penilaian dari pansel bagaimana. Sekali lagi saya menjaga independensi beliau untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya. Saya pasrahkan. Menimbang bahwa pembelaan terperiksa yang menyatakan... Itulah statement Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang masih percaya diri melanjutkan proses seleksi calon pimpinan KPK. Padahal, Dewan Pengawas sudah memvonisnya melanggar etik karena terbukti ikut campur di proses mutasi pegawai Kementerian Pertanian. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyampaikan, sosok yang memiliki catatan etik tidak patut untuk diloloskan sebagai calon pimpinan KPK. Mungkin kami menghimbau kepada pansel pimpinan dan Dewas KPK supaya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK. Itu saja. Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi. Hal senada juga diungkapkan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Ia mendesak pansel capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Gufron. Jadi ini seharusnya tidak hanya berhenti di proses pembacaan putusan sidang kode etik, namun juga harus dilakukan proses pidananya sebagaimana Firly saat ini juga sedang diusut pidananya dengan menggunakan pasal yang sama, pasal 36 di Polda Metro Jaya. Andai misalnya Nurul Gufron tetap diloloskan lalu kemudian dia jadi terpilih sebagai pimpinan KPK, maka legitimasi pimpinan KPK 2024-2029, pengurusan 2024-2029 itu akan runtuh bahkan sebelum dimulai. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang pimpinan yang notabene jelas-jelas melakukan trading influence dan dinyatakan melanggar kode etik, juga masuk dalam unsur pasal 36, itu melanjutkan perjalanan kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman mewanti-wanti, jika panitia seleksi capim KPK tetap meloloskan Gufron, maka pansel sejatinya tak belajar dari ulah Ketua KPK Firly Bahuri yang berkali-kali tersandung kasus etik. Kalau pansel ini meloloskan, begitu, apakah mau mengulangi cerita Pak Firly Bahuri? Dulu sudah kena kode etik, tapi kemudian lolos di pansel, lolos di DPR, kemudian bahkan juga menjadi Ketua KPK. Baru menjabat beberapa bulan, sudah saya laporkan kode etik mengendarai helikopter pulang kampung. Itu pun sebenarnya saya berharap itu karena ada dugaan konflik kepentingan dengan pihak yang memberi helikopter itu atau yang mengasih pinjaman fasilitas helikopter itu karena pihak berperkara. Harusnya kan sudah di-cut waktu itu. Tapi karena tidak di-cut, maka apa yang terjadi? Kasus berkaitan dengan SYL, dugaan memeras dan sampai sekarang masih berproses di kepolisian. Nah, kalau Nurul Gufron ini kan sudah jelas, dulu kan yang Pak Firly itu kan masih pengawas internal, itu pun tidak ada dokumen yang diberikan kepada Polri maupun DPR. Nah, kalau ini kan putusan Dewan Pengawas, masa ya kalau masih diloloskan ya keterlaluan Dewan Pengawas itu. Vonus etik Nurul Gufron menambah kasus pelanggaran yang dilakukan jajaran pimpinan KPK. Sebelum Nurul Gufron, persoalan etik juga menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.